Ini adalah hasil video dari kamera Poco X7 Pro Wide 4K 30 fps. Ini juga adalah hasil video dari kamera Poco X7 Pro Wide 4K 30 fps. Dan ini juga adalah hasil video dari kamera Poco X7 Pro Wide 4K 30 fps. Yang membedakan ketiganya adalah kestabilan videonya. Halo guys, dengan Tony di sini, dan di video kali ini saya akan mencoba kestabilan kamera Poco X7 Pro ini, terutama untuk yang kamera wide, karena banyak banget yang komentar di kolom komentar video saya ataupun di video lainnya, atau bahkan di TikTok juga ada yang komen atau lebih tepatnya komplain kalau kamera di Poco X7 Pro ini kalau ngerekam sambil jalan itu, terutama yang kamera wide ini ya, kalau ngerekam sambil jalan itu dia goyang atau endut-endutan atau jitter seperti itu. Padahal di kamera wide-nya ini sudah punya OIS atau Optical Image Stabilization yang harusnya bisa meredam getaran-getaran tersebut. Oke, langsung aja ke contoh pertama. Ini saya merekam dalam keadaan gelap di malam hari, low light seperti itu, dan saya berjalan. Ini jalan biasa aja dan cukup kelihatan getarannya, dan memang ini nggak terlalu enak dilihat, nggak bagus saja seperti itu. Kemudian saya nyoba lagi di pagi hari, ini masih simulasi untuk low light juga. Ya lumayan lah, ada lebih banyak cahaya. Ini juga saya berjalan biasa, masih kelihatan goyang-goyangnya atau jitternya. Ini terutama diakibatkan oleh OIS-nya, bukan autofocusnya. Kalau autofocusnya itu oke. Dan di percobaan ketiga ini masih di suasana low light seperti itu. Saya mencoba untuk jalan sangat pelan dan memegang kamera dengan kedua tangan saya. Dan ini terlihat sangat improve ya. Dia nggak terlalu banyak getaran. Tapi kalau kalian sangat detail memperhatikan, masih ada jitternya atau lebih tepatnya micro jitter seperti itu. Kemudian saya coba di keadaan yang lebih banyak cahaya di siang hari. Di sini saya naik sepeda, saya memegang HP ini dengan satu tangan saja. Ya masih ada kelihatan untuk getaran-getarannya seperti itu, tapi ini sedikit lebih baik daripada yang di keadaan malam yang pertama seperti itu. Kemudian di sini saya mencoba untuk di jalanan yang lebih geronjal-geronjal atau berbatu-batu seperti itu. Di sini kelihatan OIS-nya itu kalah dengan jalan yang geronjal-geronjal itu. Dan di sini saya mencoba di jalan yang lebih mulus. Ya sedikit improve sih, walaupun memang kalau diperhatikan juga masih ada micro jitternya seperti itu. Nah, di sini saya mencoba untuk berjalan merekam dengan Poco X7 Pro. Settingannya masih sama ya, 4K wide 30 fps. Kalau jalan sih cenderung minim ya getarannya ya, walaupun memang ada jitternya seperti itu, tapi cukup minimal. Setelah itu saya mencoba berlari dengan merekam di kamera Poco X7 Pro ini. Hasilnya goyangannya itu luar biasa, kayak gempa seperti itu. Oke, setelah saya amati, saya bisa simpulkan seperti ini. Kalau kalian merekam di keadaan low light atau di rendah cahaya seperti itu, biasanya shutter speednya akan disetting atau otomatis disetting ke settingan yang paling rendah. Misalnya 1/30 atau bahkan 1/15, yang mana getaran sedikit aja itu pasti akan kelihatan di hasil videonya. Dan menurut saya disitulah kelemahan OIS ponsel ini yang sudah tidak bisa menghandle getaran-getaran, terutama kalau kalian ngerekam di keadaan rendah cahaya. Walaupun hal tersebut masih bisa diantisipasi kalau kalian berjalan dengan pelan, kemudian memegang ponsel ini dengan sangat stabil pakai dua tangan seperti itu, getaran tersebut bisa diminimalisasi. Tapi rata-rata untuk keadaan low light itu ya kayak gitu, getarannya jauh lebih kelihatan, jauh lebih jelas daripada keadaan yang terang. Sedangkan kalau kalian merekam di keadaan yang terang, shutter speednya cenderung kecil, kayak 1/100 atau bahkan 1/200.
Hal ini dilakukan agar cahaya yang masuk itu tidak berlebihan sehingga video kalian nggak akan overexposure. Nah, di keadaan yang shutter speed tinggi seperti ini, biasanya getaran kecil itu akan sangat sulit diamati, walaupun memang masih kelihatan tapi sangat minimal. Dan hal tersebut bisa diminimalisasi lebih lanjut oleh Optical Image Stabilization yang ada di Poco X7 Pro ini. Nah, kalau kalian ngerekam sekedar untuk panning atau sekedar untuk mencari beauty shot seperti itu, saya rasa kamera Poco X7 Pro ini masih sangat mumpuni ya. Terlebih kamera ini punya sensor yang cukup besar 1/1,95 inch. Sensornya itu Sony IMX882 yang cukup populer digunakan di ponsel-ponsel yang kelas flagship killer seperti ini. Dan saya mau mention juga warna yang dihasilkan ponsel ini, karena saya mengaktifkan fitur HDR, warna yang dihasilkan itu sangat cerah dan sangat colorful seperti itu. Mungkin saja itu bukan selera semua orang, tapi untuk saya ini warnanya sangat-sangat ngejreng dan sangat saya suka. Itu adalah hasil rekaman dari Poco X7 Pro menggunakan kamera wide yang sudah punya Optical Image Stabilization. Jadi intinya kalian harus memahami kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh kamera kalian untuk bisa memaksimalkan footage yang dihasilkan agar enggak goyang-goyang. Sedangkan kamera ultrawide-nya ini tidak ada stabilisasinya, tapi ketika saya ngerekam dengan kamera ini, overall saya ngerekam dengan kamera ultrawide ini cukup smooth, baik dalam keadaan berjalan ataupun naik sepeda, semuanya sangat smooth. Ya, walaupun memang ada getaran tapi sangat-sangat minimal dibandingkan dengan kamera wide-nya. Sayangnya untuk kamera ultra wide-nya ini resolusi maksimalnya itu cuma 1080p 30 fps. Namun untuk warna yang dihasilkan di kamera ultra wide ini memang menurut saya nggak sebagus di kamera wide-nya. Tapi menurut saya masih cukup colorful dan saya cukup suka dengan karakter warna yang dihasilkan dari video di ultra wide-nya ini. Oke, saya bisa simpulkan bahwa memang ada endut-endutan atau jitter atau bahkan micro jitter di kamera ultrawide di Poco X7 Pro ini. Tapi hal tersebut masih bisa diminimalisasi kalau kalian bisa merekam dengan jalan yang lebih pelan, memegang kamera dengan kedua tangan seperti ini, itu akan mereduksi getaran-getaran yang mungkin saja kelihatan ketika kalian merekam dengan Poco X7 Pro ini, terutama kalau kalian berjalan. Tapi kalau kalian ingin merekam seperti ala-ala GoPro seperti itu, saya sarankan kalian merekam dengan kamera ultrawide-nya. Karena kamera ultrawide-nya ini cenderung stabil di segala kondisi dan segala medan.